pertama ada Avraham Effendi Usman. Avraham Effendi Usman adalah seorang pendeta asal dari Aceh. Sebelum menjadi seorang pendeta, ia pernah mengabdi di sebuah pesantren 6 tahun lamanya. Namun kini ia telah menjadi seorang Kristen dan pembawa Injil. Bisa dikatakan latar belakang Bapak Effendi Usman mirip dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Mengetahui kebenaran Injil dan Yesus Kristus adalah Tuhan justru setelah memahami isi Al-Quran. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Saya teringat belasan tahun yang lalu ketika saya di sebuah pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh, Aceh Utara. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Anda dan saya bersaksi tentang kekayaan, Anda sukses, malaikat di surga tidak akan bersorak-sorak. Malaikat bersurga tidak akan bertepuk tangan. Ketika Anda bersaksi dari miskin Anda menjadi kaya setelah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, malaikat di surga pun Bapak Ibu tidak akan menepuk tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorak. No, tidak akan. Tahu Bapak Ibu, kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika Anda dan saya bertobat. Disitulah malaikat bersorak-sorak. Berlibu-ribu, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat. Ketika Anda sukses, kaya, sembuh dari segala sakit penyakit, malaikat diam saja Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, Anda dan saya bertobat, meninggalkan hidup lama, berpaling kepada Bapa Yahweh. Di situ Bapak Ibu, beribu-ribu malaikat, berlaksa-laksa malaikat bertepuk tangan. Bukan berarti kesuksesan itu tidak penting, kekayaan itu tidak penting, itu bagian daripada kerajaan. Datang Pak kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan siapapun orang di dunia ini. Kalau dia datang kepada Yesus Pak, Yesus menyelamatkan. Saya saja Pak, orang Aceh yang tidak paham apa-apa. Bahkan saya pernah di pesantren 6 tahun, saya bisa datang kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak? Di sini beliau mengatakan bahwa dia telah datang kepada Yesus dan bertobat. Ya, begitu mudahnya dia datang kepada Yesus, ya. Padahal ini tidak mudah, tidak gampang orang bertemu dengan Isa. Yang perlu dia lalui adalah menyelamatkan diri dari kezaliman dan kebodohan, yaitu dimensi pertama dari dirinya. Dalam hal ini adalah dimensi jasad. Dalam Al-Quran diajarkan bagaimana caranya lepas dari dimensi jasad ini dan masuk kepada dimensi yang kedua yang disebut dengan dimensi jiwa. Ya. Nanti lepas dari dimensi jiwa ini baru masuk kepada dimensi yang ketiga, dimensi ruh atau dimensi Isa. Disitulah baru bisa dikatakan dia telah bertemu dengan Isa atau dia telah bersama-sama dengan Isa, yaitu orang-orang yang telah mengenal hakikat dirinya. Jadi orang yang bertemu dengan Isa ini, ya, maka dikiaskan dia akan bersama-sama dengan Isa, makan bersama-sama dengan Isa. Ya. Makanan yang dimaksud di situ adalah hidangan yang turun dari langit yang diturunkan oleh Isa sendiri, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran dan kita membaca bersama-sama dengan Isa, bersama-sama dengan ruh, maka di situ ruh akan bertemu dengan ruh. Ya. Ruh kita sendiri membaca ruh yang ada dalam Al-Quran, sehingga dengan demikian akan mudah untuk memahami Al-Quran. Ya, yang seperti inilah yang disebut dengan orang-orang yang telah menjadikan Isa sebagai juru selamat dan telah
bersama-sama dengan Isa. Ya. Jadi perjalanan dari diri kita yang zalim dan bodoh dalam dimensi jasad kemudian masuk kepada dimensi jiwa. Sesudah itu ada praktek yang dilakukan untuk bisa masuk ke dimensi ruh, ya. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang yang bertobat. Jadi tidak seperti yang semudah yang diucapkan ini, ya. Tetapi harus ada yang dilakukan, harus ada yang dipraktekkan berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, ya. Orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran inilah orang-orang yang menjadikan Isa sebagai juru selamat itu. Ya, demikian.